Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita masuk ke pelajaran matematika ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama belajar tentang materi kejadian majemuk. Sebelum memulai materi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah minggu kemarin kita membahas materi tentang percobaan ruang sampel peluang suatu kejadian, lalu yang sekarang yang akan kita bahas adalah kejadian majemuk. Untuk kejadian majemuk ini masih ada kaitannya dengan peluang, ya. Masih ingat kan rumus peluang? Nah, rumus peluang itu adalah peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota kejadian A per banyaknya anggota titik sampel atau ruang sampel. Adapun yang akan kita bahas pada materi kejadian majemuk ini adalah kejadian saling lepas. Dua notasi yang biasa digunakan untuk mengkombinasikan beberapa kejadian notasi, yaitu notasi ini, ya, ini biasa disebut dengan irisan atau bisa juga disebut dengan dan ini yang seperti U ini adalah gabungan. Cuma biasa disebut dengan atau. Bisa disebut dengan atau. Nah, ini. Misal terdapat kejadian A dan B, kejadian A dan kejadian B, maka A irisan B ini dibaca dengan kejadian A dan B. Kalau bentuknya seperti N ke bawah ini, itu dibacanya dan. Kemudian yang B ini A gabungan B. Nah, bentuknya seperti U ini dibacanya adalah kejadian A atau B. Pokoknya kalian lihat aja. Kalau dia bentuknya N seperti N itu dibacanya dan, bentuknya seperti U itu adalah atau, ya. Kemudian dua kejadian dikatakan saling lepas bila dua kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan atau keduanya tidak memiliki titik sampel yang sama. Nah, itu disebut dengan kejadian saling lepas. Kemudian rumus untuk kejadian saling lepas. Oke, bentar ini kok gini ya. Bentar. Nah, rumus untuk kejadian saling lepas adalah PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Ini rumus untuk kejadian saling lepas. Oke, kita perhatikan contoh soal berikut. Dalam pelemparan dua dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 10. Mata dadu berjumlah 4 atau 10 dalam pelemparan dua dadu. Ingat ya, kalau dua dadu maka titik sampelnya itu adalah 36. Tapi kalau satu dadu saja maka titik sampelnya adalah 6, ya, NS-nya. Karena dua dadu di sini berarti NS-nya adalah 36. Apa saja ini? 11, 21, 31, 41, 51, 61 dan seterusnya sampai dengan 66. Nah, ini kalau kita hitung totalnya adalah 36, maka NS-nya adalah 36. Oke. Diketahui NS sama dengan 36. Maka misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 4. Nah, karena pertanyaannya adalah peluang kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 4. Nah, kita lihat dulu di sini. Yang mata dadu berjumlah 4. Kita lihat di sini 1, 3, 2, 2, 3, 1 ya. Ini yang saya bold warna hitam. Ini adalah mata dadu yang berjumlah 4. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti rumus peluang, ingat rumus peluang. Rumus peluang adalah NA per NS. Maka karena NA-nya 3, ya. Kok ini bisa 3? 3 ini dari mana? Yaitu yang tadi.
13, 22, dan 31. Nah, itu adalah NA-nya. Nah, mata dadu yang berjumlah 4. Oke, saya iniin ya. A sama dengan 1 dan 3. Kemudian mata dadu yang berjumlah 4 itu ada 2 dan 2. Lalu 3 dan 1. Nah, ini adalah mata dadu yang berjumlah 4. Ada 3, maka NA sama dengan 3. NA sama dengan 3. Oke. Masukkan ke dalam rumus peluangnya. PA sama dengan NA per NS. 3 per 36 kita sederhanakan menjadi 1 per 12. Jadi kalian harus ingat ya, pada materi tentang kejadian saling lepas ataupun kejadian saling bebas, itu ada di dalamnya adalah ada rumus peluang. Ingat, rumus peluang adalah NA per NS. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 10. Misal B itu adalah kejadian mata dadu yang berjumlah 10. Maka ada berapa mata dadu yang berjumlah 10? Nah, kita lihat di sini. Ini yang sudah saya tulis ketik warna merah, 46, 55, dan 64. Ini adalah mata dadu yang berjumlah 10. Ada 3 ya. Maka apa saja anggotanya mata dadu yang berjumlah 10 itu ada 46, 55, dan 64. Nah, maka NB-nya sama dengan 3. Masukkanlah ke dalam rumus peluang. PB sama dengan NB per NS sama dengan NB-nya 3, NS-nya 36. Maka 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Jika kedua mata dadu berjumlah 4, maka tidak mungkin sekaligus berjumlah 10. Inilah yang disebut dengan kejadian saling lepas. Ya. Sehingga A dan B, oke, bentar saya masukkan lagi ke irisannya. A dan B sama dengan tidak sama dengan 0, berarti A dan B adalah kejadian saling lepas. Karena apa? Mata dadu berjumlah 4, tidak mungkin sekaligus berjumlah 10. Nah, itu disebut dengan kejadian saling lepas. Jadi, peluang A atau B-nya adalah masukkan ke rumusnya. P, A, atau B, PA gabungan B, atau dibaca juga PA atau B sama dengan PA ditambah PB. PA-nya 1 per 12, PB-nya 1 per 12. Kita jumlahkan menjadi 2 per 12. 2 per 12 kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua. 2 dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu jumlah 10 atau 11. Mata dadu yang berjumlah 10 atau 11 ya. NS-nya adalah 36. Karena ada 2 dadu, maka NS-nya adalah 36. Misal A, peluang kejadian mata dadu berjumlah 10. Maka ada berapa sih mata dadu yang berjumlah 10? Ada 3 ya. Kalau kalian bingung, kalian gambarlah tabelnya ya. Jadi kalian lihat mata dadu yang berjumlah 10 itu berapa. Sesuai dengan soalnya ya, tergantung soal. Karena dalam soalnya mata dadu berjumlah 10 dan 11. Kalian lihat mata dadu yang berjumlah 10 itu ada berapa? Ada 3, 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Ini. Jadi di sini, maka NA-nya adalah 3. NS-nya 36, maka masukkan ke dalam rumus peluang. PA sama dengan NA per NS, 3 per 36. Oke, sudah nih ya yang PA-nya. Kemudian kita cari yang B-nya. Yang ini selanjutnya. Mata dadu berjumlah 11. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 11. Misal B, peluang kejadian mata dadu berjumlah 11. Maka berapa yang mata dadu berjumlah 11 itu ada berapa? Kita lihat lagi di tabelnya. Ada 2 ya, 56 dan 65. Ini mata dadu yang berjumlah 11, 56 dan 65. Oke. Kita masukkan 2, maka banyaknya anggota kejadian B-nya adalah 2 ya.
NB-nya adalah 2. Maka masukkan ke dalam rumus peluang. PB sama dengan NB per NS. NB-nya 2, NS-nya 36. Maka 2 per 36 sama 2 per 36 ini adalah peluang kejadian B-nya. Sama-sama 36 ya. Oke. Jadi peluang A atau B adalah masukkan ke rumusnya. P atau B sama dengan PA ditambah PB. 3 per 6 ditambah 2 per 36. Sama dengan 5 per 36. Karena sudah sama penyebutnya, tidak perlu kita cari penyebutnya lagi ya, tidak perlu disamakan lagi ya. Jadi 5 per 36. Maka peluang A atau B adalah 5 per 36. Oke, contoh yang kedua, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kejadian saling lepas? Tidak adakah yang mau bertanya? Oke, karena tidak ada yang menjawab, maka saya anggap kalian bisa semua ya. Selanjutnya, kejadian saling bebas. Oke. Kejadian saling bebas ini, dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Misal, sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali. Nah, kejadian munculnya sisi angka pada uang logam dan kejadian munculnya mata 3 pada dadu adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Jadi, jelas tidak saling mempengaruhi ya. Mata dadu berjumlah 3 dan sekeping uang logam itu tidak saling mempengaruhi. Oke, kita masukkan. Lalu rumusnya adalah P dan B, ini saya tambahkan lagi. Oke. P dan B sama dengan PA dikali PB. Nah, untuk kejadian saling bebas rumusnya PA dikali PB ya. Contoh soal. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Ya, berapa peluang munculnya mata dadu 3 dan pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Oke, karena hanya ada sebuah dadu, maka NS-nya adalah 6. Kalau ingat ya, kalau hanya sebuah dadu, maka sampelnya hanya 6. Banyaknya anggota sampelnya. Tapi kalau 2 dadu berarti 36. Itu kalian harus ingat ya. Jangan sampai salah NS-nya ya. Untuk sebuah dadu hanya 6 saja anggotanya ya. Tapi kalau 2 dadu 36. Oke, misalkan A kejadian munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama. Nah, mata dadu 3, satu buah dadu. Dadu itu sisinya ada 6. Sisi pertama mata dadu berjumlah 1 dan seterusnya sampai sisi ke-6 yaitu mata dadu berjumlah 6. Nah, pada sebuah dadu yang mata dadunya berjumlah 3 itu kan ada 1. Maka langsung saja NA-nya. NA sama dengan 1. Maka peluang kejadian A adalah NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 6. Maka peluang kejadian A adalah 1 per 6. Oke. Sekarang kita masukkan. Misalkan B, kejadian munculnya mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Nah, pada sebuah dadu, itu yang mata dadu berjumlah 5 hanya ada 1 juga. Maka NB-nya adalah 1. Masukkan ke dalam rumus peluangnya. PB sama dengan NB per NS. NB-nya 1, NS-nya 6. Maka PB-nya adalah 1 per 6. Oke. Karena kejadian munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan munculnya mata dadu 5 pada pelemparan kedua itu tidak saling mempengaruhi, maka kejadian satu dengan lainnya itu disebut dengan kejadian saling bebas. Nah, rumus kejadian saling bebas itu apa? Ini. PA dan B, PA irisan B sama dengan PA dikali PB. PA-nya 1 per 6, PB-nya 1 per 6. 1 per 6 dikali 1 per 6 sama dengan 1 per 36. Maka peluang A dan B adalah 1 per 36. Oke, baiklah. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh kejadian saling bebas? Kok diam terus? Tidak adakah yang mau ditanyakan? Oke, karena tidak ada yang menjawab, maka saya anggap kalian paham ya. Kalau kalian sudah paham, maka silahkan kalian kerjakan tugas ini. Mangga silahkan kalian nanti cek Google Classroom-nya. Kodenya akan saya berikan di grup.
silahkan kalian kerjakan tugasnya. Kemudian ini materi yang saya jelaskan barusan kalian catat di buku catatannya. Untuk tugas, silahkan kerjakan di kertas folio, lalu dimasukkan ke dalam Maps 9 Hektar. Foto dan kirimkan ke Google Classroom-nya. Ya, tugasnya ada 2, mangga dikerjakan, kumpulkan di Google Classroom. Baiklah, sekian saja pertemuan dari saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.